Halo, selamat siang sobat Edi sekalian. Halo, selamat sore. Halo Pak, selamat siang Pak. Sore. Dengan siapa? Dengan Rifatul Aini Pak. Yang ini kita bakalan live bertiga ya. Ini ya. Ini panggilannya apa? Rifa atau Aini atau apa? Rifa Pak. Oke, Rifa. Siang ini kita akan live bertiga dengan Pak Supardi ya. Iya Pak. Pak Supardinya begini. Pak Supardinya sebelum kirim kan. Kita tunggu Pak Supardinya ya. Suara sama gambar saya aman nggak, Rifa? Aman Pak. Pak Supardi, silahkan kirim Pak. Siap. Nah, udah join. Halo, Assalamualaikum Pak Supardi. Waalaikumsalam, Pak Erli. Ya Pak. Oke Rifa, kita udah bisa mulai. Silakan Rifa. Mulai Siap. lagi Pak. Siap. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi sahabat IB FE UNP. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga kita dapat melaksanakan live IG mingguan bersama Bursa Efek Indonesia dan MNC Sekuritas Padang. Salawat beriringan salam tak lupanya kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Irli Saputra selaku Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Yang terhormat Bapak Supardi selaku perwakilan MNC Sekuritas Padang. Sebelum memulai pembahasan kita pada siang hari ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Rifatul Aini dari Departemen PSDM Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, gimana nih Pak? Mengingat cuaca belakangan ini hujan dan cuacanya nggak menentu, gimana Pak kabarnya Pak? Kalau saya, ya tersiksa kalau nggak ada dia. Karena aliran air juga lagi bermasalah, jadi wah luar biasa sih 3 hari terakhir ini. Tapi alhamdulillah berbagai kegiatan kita cukup ramai. Tadi pagi kita acara di UBH pesertanya 230 di luar panitia. Dan kemarin bareng teman pengusaha ada sekitar 150 pengusaha dan akuntan kita belajar bareng mengenai Go Public acaranya di Hotel Pangeran. Jadi alhamdulillah walaupun cuaca lagi kurang bersahabat, tapi alhamdulillah kegiatan kita tetap lancar.
Gitu. Kalau Pak Supardi gimana, Pak? Terkurung di rumah, Pak. Nggak Selama bisa keluar. airnya masih ada, aman, Pak? Karena Masih banyak yang hujan, Pak. nggak ada air di rumah soalnya, Pak. Iya, nggak ada, Pak. Udah 2 hari ini. Untung saya punya ini, apa namanya, tangki air atas bawah. Wow. Masih bisa pakai. Oh, Masih aman. ya, Pak. Nah, Tadi, langsung saja nih Pak. Kita langsung ke pembahasan live IG hari ini dengan judul Literasi Keuangan untuk Mahasiswa. Dengan narasumber pertama itu Pak Erli Saputra ya Pak. Yap. Untuk pertanyaan pertama, apa saja sih yang harus diketahui mengenai literasi keuangan bagi mahasiswa ini Pak? Baik, terima kasih, Pak. Izin Pak Supardi, Rifa, dan Sobat Edik sekalian. Jadi masih banyak kayaknya interpretasi berbeda sehingga salah, seperti mungkin salah gitu ya, kita perlu bisa koreksi nanti, yang menyamakan literasi keuangan dengan perencanaan keuangan. Padahal literasi keuangan itu kaitannya nanti dengan inklusi keuangan. Jadi kalau literasi keuangan itu adalah ilmunya, sementara inklusi keuangan itu adalah memakai produknya. Jadi kalau teman-teman lihat di pin chat itu ada 8 aspek literasi keuangan yang harus kita pahami sebelum melakukan inklusi keuangan, yaitu fitur, manfaat, risiko, cara memperoleh, hak, kewajiban, biaya, dan denda. Nah, inklusi keuangannya nanti Rifa, Bardi, itulah ketika kita misalnya memakai produk dari perbankan, memakai produk dari IKNB, industri keuangan non-bank gitu ya, seperti asuransi, pembiayaan, dan lainnya. Atau memakai produk dari pasar modal, seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Jadi Rifa, kalau menurut saya, literasi keuangan itu sesederhana ketika kita akan membeli saham misalnya gitu ya. Rifa mau buka akun saham nih di Emiten Sekuritas di Pak Supardi. Nah, 8 aspek ini Rifa tanyakan ke Pak Supardi, Pak, saya mau beli saham. Tolong jelaskan fiturnya saham itu apa, manfaatnya punya saham itu apa, risikonya kalau punya saham seperti apa, cara memperolehnya gimana, hak saya sebagai pemilik saham nanti seperti apa, kewajibannya kalau punya saham seperti apa, ada biayanya nggak, apakah biaya memperoleh, biaya pajak, atau ada dendanya nggak kalau saya nanti punya saham. Nah, 8 aspek itulah yang kita harapkan Pak masyarakat dapatkan nanti dari sales dari kalau dari pasar modal pastinya dari ini ya, dari lelang saham, atau dari ketika teman-teman buka tabungan di bank berarti dari orang bank, ketika mau beli asuransi dari orang asuransi, seperti itu. Itu menurut saya nih Pak yang literasi keuangan. Ya Pak, berarti kita harus memahami dulu kan Pak, apa sih itu Ya, literasi keuangan. Seperti tadi Rifa sebelumnya menyamakan literasi keuangan itu dengan perencanaan keuangan. Selanjutnya Pak, mengapa literasi keuangan itu penting buat mahasiswa? Oke. Literasi keuangan itu kan pengetahuan yang kita butuhkan ketika kita nanti inklusi keuangan. Artinya sebaiknya kita memiliki literasi keuangan ini sedini mungkin. Jangan sampai kita disodorkan produk, misalnya asuransi gitu ya. Kita tidak memiliki literasi keuangan mengenai asuransi. Kita langsung ambil aja tuh produknya. Ternyata produk tadi tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak sesuai dengan profil risiko kita. Nah, jadinya nanti inklusi keuangan tanpa literasi keuangan. Nah, biasanya banyak yang ngomel atau julid gitu ya, judes lidah setelah melakukan hal itu. Loh, kok saya punya asuransi kesehatan, sakit saya nggak di cover? Padahal dia ketika tanda tangan dokumen dari pihak asuransi, di situ sudah dijelaskan yang akan di cover seperti apa, tapi dia tanda tangan saja, dia nggak baca. Formnya 20 halaman, apain saya baca, saya tanda tangan aja lah, saya percaya aja. Padahal Bapak Ibu teman-teman sekalian, pengetahuan mengenai produk itu sangat penting sekali. Ketika teman-teman membeli saham dengan membeli obligasi itu kan berbeda.
bukannya kita nggak percaya dengan salesnya, tapi kitanya yang perlu tahu ini apa. Ketika membeli mobil mainan A dengan mobil mainan B aja kan beda tuh speknya. Jangan langsung beli aja. Siapa tahu produk tadi kita perlukan, tapi ada informasi yang sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu. Saya pernah, Rifa, saya pribadi ya, saya belajar keuangan, kuliahnya akuntansi, tapi ketika bekerja, saya ini lupa bahwa ternyata ketika mencicil hutang, itu yang banyak kita cicil di awal adalah bunga, bukannya pokok. Jadi ketika mengambil pinjaman ke bank, saya rasanya sudah mencicil banyak nih, sudah berapa bulan saya cicil gitu ya. Jadi saya mau lunasi hutang. Ternyata hutang saya masih banyak. Saat itu baru saya sadar, saya kemarin itu melakukan inklusi keuangan tanpa literasi keuangan. Nah, Rifa bisa bayangkan kalau seandainya mahasiswa yang mengalami hal itu. Uang jajannya mungkin masih sedikit gitu ya. Terus dipakailah uang jajan tadi untuk membeli saham misalnya. Dia berasumsi kalau beli saham pasti untung. Pasti ini itu bapak itu untungnya banyak, dia bisa beli mobil macam-macam gitu ya. Dia inklusi aja tanpa ada literasi keuangan. Terus ketika mimpi untung tadi nggak dapat, dia protes. Kok saya nggak untung? Katanya investasi saham itu pasti untung. Nah itulah bahayanya. Nah untuk hal itu kami Bursa Efek Indonesia bersama perusahaan sekuritas dan juga teman-teman galeri investasi membuat berbagai kegiatan untuk menambah literasi keuangan. Misalnya sekolah pasar modal, aktivasi investor, kuliah umum, pameran, dan sebagainya. Gunanya untuk itu tadi, menambah literasi keuangan masyarakat, sehingga mereka ketika melakukan inklusi keuangan bisa lebih siap. Gitu Rifa, menurut saya kenapa kita harus mendapatkan yang namanya literasi keuangan sedikit. Nah, ya Pak. Selanjutnya Pak, misalnya Rifa udah memulai literasi keuangan nih Pak. Jadi bagaimana cara kita memantau perkembangan literasi keuangan kita itu Pak? Nah, literasi keuangan itu sederhana, kita udah ini ya. Misal nih kita belajar SMA nanti kan ada ujiannya gitu ya. Kayak kalau kuliah berarti kan ada ujian semester. Nah, sesederhana itu juga kita untuk mengecek literasi keuangan kita. Ketika kita sudah belajar nih mengenai saham, silakan kalau teman-teman mau ikut ujian profesi pialang saham, mau coba tanya-tanya, itu silahkan. Sehingga dari bertanya dan jawab tadi, teman-teman bisa mengingat-ingat kembali apakah pengetahuan saya sudah cukup terkait produk tadi. Nah, untuk mengetahui hal itu, teman-teman bikin aja tuh checklist 8 aspek ini. Jadi ketika mau buka rekening tabungan di bank A gitu ya, terus sudah bawa papan abo misalnya gitu, atau di handphone saja, terus ada tulisan 8 aspek tadi. Nanti ketika sebelum tanda tangan, kan dibaca dulu tuh dokumen tadi. Dokumen tadi coba dicari 8 aspek tadi, ada nggak? Kalau nggak ada atau meragukan, silahkan tanyakan ke salesnya. Pak, risikonya kalau saya nabung di bank ini apa ya? Bunganya kan besar nih, risikonya seperti apa? Nah, teman-teman nanti checklist tuh, oh udah ngerti risiko, oh belum mengerti. Dengan cara seperti itu, kita bisa mengetahui 8 aspek literasi keuangan tadi. Dan Rifa, pastinya 8 aspek literasi keuangan ini akan berbeda antar produk yang kita akan inklusi keuangan. Jadi kalau misalnya 8 aspek literasi keuangan terkait asuransi jiwa, pasti akan berbeda dengan 8 aspek literasi keuangan terkait reksadana, terkait saham, terkait tabungan, itu kan berbeda. Makanya paling cocok kita menyiapkan pertanyaan itu dan minta jawabannya dari orang yang menjual produk kita. Mereka kan harusnya tahu, karena di industri jasa keuangan ini seseorang tidak bisa tuh menjual produk tanpa skill tertentu. Kita sebagai pemakai produk mungkin nggak punya pendidikan apapun bisa. Gitu. Oh Pak, saya cuma tamat SD, saya pengen jadi investor saham, bisa nggak? Bisa. Tapi yang menawarkan produk ke orang yang tamat SD ataupun masyarakat tadi, seperti Pak Supardi ini, mereka itu harus lulus ujian profesi pasar modal. Nggak gampang. Harus punya izin WPPE, terus sekali berapa tahun juga harus memperpanjang izin. Untuk memperpanjang izin tadi dia harus membuktikan diri, sudah training kembali. Nah, hal seperti itu kan tidak gampang. Nah, ilmu itu harus kita serap sebagai pengguna produk.
Kalau kita langsung tanda tangan, langsung oke-oke aja, nanti ketika resiko itu muncul, kita shock. Loh, kok gini? Padahal produk ini bagus sebenarnya. Cuma karena kita nggak tahu aja, kita jadi shock. Gitu, Rifa. Ya Pak, selanjutnya Pak, misalnya kan kita udah memulai nih literasi keuangan. Jadi Ya. pasti berpengaruh gitu Pak terhadap kehidupan kita. Jadi bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap gaya hidup seorang mahasiswa Pak? Baik. Kalau kita ambil skop yang lebih luas, Rifa, berbagai penelitian dari World Bank atau dari IMF itu menunjukkan tingkat literasi keuangan yang tinggi dan juga inklusi keuangan yang tinggi akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, andai masyarakat kita dari kecil sudah belajar mengenai literasi keuangan, pas kuliah juga sudah belajar, mereka kesejahteraannya dalam jangka panjang akan meningkat. Dan penelitian itu juga menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang rendah juga akan berdampak kepada kemelaratan masyarakat. Jadi bahaya sekali kalau seandainya kita tidak memiliki literasi keuangan ini. Dan Rifa, ini juga perlu kita notice nih, literasi keuangan ini cuma salah satu literasi. Kan kita ada literasi membaca dan seterusnya. Mungkin Rifa pernah tuh sebagai anak galeri udah menginfokan ke teman-temannya gitu ya di sosial media. Ayo teman-teman, kita mau ada acara ABC tanggal sekian di lokasi itu gitu ya. Sudah diposting gambarnya, ada teksnya. Terus di kolom komentar ada yang bertanya, "Kak, acaranya di mana?" Padahal sudah dituliskan di sana. Jadi literasi keuangan ini memang penting, tapi tahapan yang lebih penting lagi adalah literasi membaca. Itu penting, lebih penting lagi nanti. Percuma kita jelaskan nanti literasi keuangan adalah ini. Kalau terkait saham ini. Tapi si orangnya nggak mau belajar, nggak mau membaca, wah itu bahaya. Itu Risa. Jadi kalau kita melakukan literasi keuangan ini Pak, pasti ada faktor-faktornya. Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan seorang mahasiswa Pak? Yang mempengaruhi pastinya kalau dari survei itu ya, biasanya masyarakat itu literasi keuangannya akan semakin tinggi ketika mereka mendapatkan edukasi. Semakin berpendidikan masyarakat, biasanya literasi keuangan mereka juga akan meningkat, walaupun tidak ada jaminan. Nah, kami bersama diarahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan selalu berusaha dari tahun ke tahun melakukan edukasi agar literasi keuangan khususnya pasar modal bisa meningkat. Kalau kemarin beberapa hari yang lalu itu rekan saya Kak Cacai itu pameran di kampus. Kalau nggak salah juga mau ada pameran di sekolah, membawa mobil simoleknya OJK. Gunanya itu tadi kita mencoba mendekati masyarakat, memberitahu ke mereka literasi keuangan itu apa saja. Nah, literasi keuangan tadi kalau mau meningkat itu perlu usaha bersama. Makanya kami mengajak masyarakat tingkatkan literasi keuangannya dan juga edukasikan ke masyarakat lain. Karena kalau seandainya masyarakat kita secara umum nih kuat literasi keuangannya, manfaatnya adalah bagi kita semua. Ini kayak literasi keuangan ini kayak vaksin kemarin loh, Rifa. Kalau yang vaksin itu cuma saya, Supardi, Rifa, negara ini nggak bakalan bangkit ekonominya. Tapi karena vaksin kita tinggi, jumlah pengguna vaksin kita tinggi, sehingga ekonomi kita bisa pulih. Nah, literasi keuangan juga seperti itu. Tidak boleh literasi keuangan ini menjadi hal yang cuma untuk orang-orang tertentu saja. Ini untuk semua orang harusnya. Dan sedini mungkin. Jadi kalau Rifa mau belajar saham, bukan dari hari ini. Tapi sedini mungkin. Kalau Rifa misalnya belum ada rencana untuk membeli reksadana. Tapi belajarnya harus dari sekarang juga, Rifa. Jadi jangan tunggu ketika produk itu ditawarkan orang atau kita baru tertarik, baru kita tingkatkan literasi keuangan kita. Sedini mungkin. Ada waktu belajar, belajarlah. Nanti ketika produk itu menarik bagi kita, atau ada yang menawarkan, kita bisa lebih siap. Jadi jangan sampai nanti, wah ini yang nawarinnya cantik nih. Biasa kan kalau bapak-bapak tuh kelemahannya di sana tuh. Kalau yang nawarinnya cantik, ya udah deh tanda tangan beberapa ya.
Nah, kalau seandainya tidak memiliki literasi keuangan di awal, itu bahaya sekali. Gitu, Rifan. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Pak. Dalam literasi keuangan tuh kan ada cakupan-cakupannya Pak. Jadi apa saja cakupan dalam literasi keuangan bagi mahasiswa itu Pak? Nah, mungkin di situ tuh ininya mispersepsinya. Karena masih banyak tulisan ataupun artikel yang mencoba menyamakan literasi keuangan dengan perencanaan keuangan. Menurut saya, 8 aspek literasi keuangan cuma yang saya sampaikan tadi. Jadi ruang lingkupnya literasi keuangan 8 aspek tadi. Itu hal-hal yang wajib kita ketahui sebelum tanda tangan dokumen rekening. Jadi itulah itu Rifa, banyak artikel membahas mengenai literasi keuangan, banyak sekali. Dan yang membahas itu orang-orang yang juga kompeten mengenai keuangan, orang-orang yang tokoh keuangan. Tapi menurut saya mereka miss di sana. Ini literasi keuangan ini bukanlah soal bagaimana kita bijak menabung, bagaimana kita bijak mengelola pengeluaran, bukan itu. Itu perencanaan keuangan. Literasi keuangan ini terkait produknya. Jadi ketika teman-teman bicara literasi keuangan, ini bukan mengenai perencanaan keuangan, ini soal produknya. Menghubungkan perencanaan keuangan dengan literasi keuangan itu bagus, tapi itu dua hal yang berbeda. Pak Supardi itu memiliki gelar profesi perencanaan keuangan, Certified Financial Planner. Jadi kalau teman-teman mau merencanakan keuangannya, silahkan ke Pak Supardi. Pak Supardi juga bisa menjelaskan produk-produk kalau Bapak Ibu nanti mau meninggal, mau ada warisan, nanti gimana perencanaannya. Nah, itu Pak Supardi juga bisa jelaskan. Itu kan produk dan ada literasinya. Nah, kalau seandainya kita menyamakan literasi keuangan dengan perencanaan keuangan, nah itulah bias yang banyak muncul di masyarakat. Seperti pertanyaan Rifa barusan, menurut saya itu pertanyaannya cocoknya kalau ditanyakan untuk perencanaan keuangan. Kalau literasi keuangan sederhana, 8 aspek ini adalah aspek-aspek yang perlu kita tanyakan ketika mau buka rekening efek, mau buka rekening tabungan dan lain-lain. Gitu, Rifa. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Erli. Selanjutnya kita masuk ke narasumber kedua, yaitu Bapak Supardi sebagai perwakilan dari MNC Sekuritas Padang. Ya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, Pak. Bagaimana cara mengukur tingkat literasi keuangan seorang mahasiswa jika literasi keuangan mahasiswa itu tidak dilakukan secara berkelanjutan, Pak? Baik. Terima kasih. Izin Perli. Bisa dengar, Pak? Silakan Pak. Oke. Untuk mengukur tingkat literasi ya, pertama gini, tadi yang kita udah dapat dari Perli itu ada literasi, kemudian ada satu lagi ya. Untuk literasi ini, itu bagaimana kita pertama mengetahui dulu. Mengetahui itu mungkin dari edukasi, dari membaca. Faktor utamanya itu ada dua gitu. Ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Kalau dari internal, ya tingkat mengukurnya bagi mahasiswa, itu kan bisa dari kampus, bisa dari GB yang ada di sana. Jadi literasi untuk mahasiswa itu dari internalnya itu bisa dari ekstra kurikuler atau dari kampusnya dalam bentuk apa, misalnya membaca buku di pustakanya atau informasi dari galeri yang ada di sana tentang literasi keuangan apa yang baik di sana gitu kan. Untuk mengukur literasi bagi mahasiswa tadi itu memang harus secara berkelanjutan. Misalnya literasi pertama apa? Pertama memang harus literasi finansial dulu. Jadi kalau dia mengetahui literasi finansial, baru dia akan merubah ke program yang lain. Literasi finansial itu apa misalnya? Udah pastilah seperti seorang mahasiswa itu terima gaji dari orang tuanya atau uang belanja. Ya. Jadi mereka itu harus mendapatkan kemampuan untuk mengelola uangnya tadi. Jadi secara garis besar, mahasiswa tadi umumnya
tidak memiliki perencanaan dalam literasi finansialnya ya. Dapat uang langsung belanja, habis. Pertengahan bulan habis. Jadi kalau ada literasi finansial, mereka itu mendapatkan informasi yang lengkap seperti galeri investasi yang ada di sana, mengajak, misalnya ngajak bursa efek, mengajak seorang konsultan keuangan juga ke sana, dan mereka akan mendapatkan literasi finansialnya itu yang mapan gitu. Jadi mereka itu mulai memahami, mulai menerapkan kepada dirinya dari edukasi-edukasi yang sudah kita kasih tadi. Kemudian dari eksternal mereka melihat kejadian-kejadian seperti sekarang. Jadi mahasiswa itu harus menerapkan itu. Apa kejadiannya? Ya seperti pinjol ini. Kan kemarin ada pinjam online yang merusak itu mahasiswa IPB atau yang lain ya. Itu kalau mereka tidak melakukan tidak mengetahui literasi finansial, mereka akan sangat mudah terpedaya oleh hal-hal yang memang tidak seharusnya mereka lakukan. Gitu. Ini salah satu faktor bagi mahasiswa itu. Pertama, dia harus mendalami dulu di internalnya. Di internalnya tadi seperti ada edukasi-edukasi, ada dari kampus semua mengadakan, dari galeri, dari bursa efek yang kita kerjasama di dalamnya. Kemudian diterapkan daripada eksternalnya. Eksternal dia harus belajar dari luar, dari umum, dari apa yang terjadi sekarang. Gitu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana pengaruh literasi keuangan mahasiswa ini terhadap minat investasi bagi mahasiswa Pak? Wah, pengaruhnya pertama ya, saya pernah lihat ya, sebagus-bagusnya barang, apabila seorang marketingnya tidak pandai, maka barang tadi tidak akan bagus. Contoh, sebagus-bagusnya mobil gitu. Kalau marketingnya tidak bisa menawarkan, maka mobilnya tidak akan laku. Pasti yang laku mobil yang sering didengar orang. Ya. Jadi, salah satu hal yang penting di dalam ini adalah mencari orang yang memang harus pintar. Orang yang harus bisa membangkitkan minat. Orang yang harus bisa merubah pola pikir. Orang yang harus bisa mengajak mereka untuk out of the box-nya, untuk keluar dari kotaknya. Jadi selama ini mereka dalam kotaknya seperti ini, itu kita ajak bagaimana dia bisa keluar dari pikirannya itu. Salah satunya seperti itu. Jadi sebagus-bagusnya produk, apabila marketing tidak bagus, maka produknya tidak akan laku. Sejelek-jelek produk, apabila marketingnya pintar, maka produknya akan laku. Jadi salah satunya galeri investasi yang ada di sana mengajak ya konsultan-konsultan ataupun ahli-ahli untuk jadi pembicara di sana yang sudah mereka lakukan, termasuk mengundang bursa efek, termasuk mengundang pembicara lain yang bisa merubah mindset daripada mahasiswa. Ya. Ada lagi? Ya Pak, kan materi kita sekarang membahas tentang literasi keuangan mahasiswa nih Pak. Kalau mahasiswa tuh nggak jauh-jauh dari kampus lah kan Pak. Jadi apa saja peran kampus dalam berjalannya literasi keuangan mahasiswa ini Pak? Oke, peran kampus ya. Iya Pak. Kalau kita lihat ya, kampus itu bukan seperti sekolah SD, SMP, SMA. Kampus itu adalah pertemuan daripada seluruh sekolah-sekolah tadi. Jadi apabila kampus melakukan hal yang monoton seperti SMP, SMA, maka literasinya tidak akan tercapai. Salah satu yang dilakukan kampus adalah di kampus itu mengajarkan seorang mahasiswa harus bisa berdiskusi. Itu penting itu. Yang kedua, seorang mahasiswa itu harus bisa bersosialisasi. Yang ketiga, dia harus memiliki cabang-cabang atau grup-grup sosialisasinya. Mungkin seperti BEM, seperti galeri investasi, seperti pramuka atau apa. Itu menunjang semuanya. Saya pernah lihat ya, perbandingan antara kampus dengan yang lain. Kebanyakan ada sekarang mahasiswa yang monoton seperti anak SLTA. Mereka itu duduk, dengar, diam, pulang.
Padahal yang dituntut di mahasiswa itu adalah duduk, dengar, bergerak, ya, kemudian bersosialisasi. Itu yang bagusnya di kampus. Jadi salah satu peran kampus dalam merubah mindset ini, memang kampus harus selalu sering mengajak mahasiswa yang tidak mau bergabung tadi, harus bergabung kepada badan-badan seperti apa tadi, BEM, ya kan, Badan Eksekutif Mahasiswa, ngajak gabung ke galeri investasinya, ngajak gabung ke pramukanya, ngajak gabung ke yang lainnya. Itu harus, supaya di sana mereka mendapatkan literasi tentang apa. Kalau mereka gabung ke galeri, mereka akan mendapatkan literasi tentang keuangan. Kalau mereka gabung ke BEM, mereka akan mendapatkan literasi tentang apa? Tentang demokrasi, ya kan? Tentang bagaimana kita itu berbuat baik bagi masyarakat, itu di BEM-nya. Ada juga misalnya pencinta alamnya, mereka itu mendapatkan literasi semuanya. Jadi literasi itu bukan dalam bidang keuangan saja, mahasiswa itu banyak literasi-literasi yang akan membangkitkan minat mereka. Jadi salah satu peranan kampus tadi itu saya lihat sekarang udah bagus. Ada beberapa tempat bagian yang mengajak mahasiswa itu untuk kolaborasi dengan teman yang lain. Salah satunya tujuan kampus membuka hal seperti ada BEM-nya, ada GIB-nya, ada yang lainnya. Tujuannya apa? Agar mahasiswa itu bukan seperti anak sekolah SLTA lagi. Mereka bukan duduk aja. Kita tanya diam gitu kan. Mereka malahan sekarang ini kampus memberikan satu pertanyaan, mereka bisa menjawab 100 jawaban. Itu yang mahasiswa itu. Jadi dengan adanya literasi di kampus tadi, saya lihat sekarang ini peranan kampus itu sudah bagus ya dibandingkan yang dulu. Malah dengan masuknya galeri-galeri ke kampus itu yang kerjasama dengan Bursa Efek yang disahkan tertangannya oleh Pak Erli, ditunjang oleh beliau, itu membuat keyakinan di kampus bahwasanya literasi itu kampus mencari celah yang baik untuk mahasiswanya. Ya. Ya Pak. Selanjutnya ada yang bertanya di komentar nih Pak. Berkaca dari kasus mahasiswa IPB yang tertipu pinjaman online, Pak. Bagaimana cara merubah pola pikir mahasiswa agar tidak tertipu berbagai penipuan yang berkedok keuntungan besar, Pak? Wow. Oke, sekarang saya bicara tentang konsultasi keuangan lah ya. Kalau saya cerita tentang itu, semua orang pasti ngerti. Kuncinya sekarang ini, tadi kan kita pernah, Pak Erik juga pernah ngomong gitu kan, kalau kita beli asuransi, kalau tidak ada literasi tentang asuransi, ya out lah kita. Seperti apa misalnya contoh di asuransi tadi. Premi asuransi itu kan wajib dibayar dalam jangka waktu. Apabila seseorang itu late atau tidak membayar dalam 2 bulan dan dia meninggal, maka uang pertanggungan tidak akan diterima oleh ahli waris. Ini salah satu contoh literasi yang tadi. Sekarang kita lihat. Seorang mahasiswa itu supaya nggak kena dengan harapan pinjol tadi. Kenapa? Karena mahasiswa tadi tidak menerapkan itu perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu bagaimana di sana? Pertama, dia harus evaluasi dulu kondisi keuangannya. Ya, orang-orang yang meminjam itu karena kredit dan debitnya beda. Ya, network-nya nggak ada. Network-nya mungkin lebih banyak pasifanya daripada aktifanya gitu. Jadi seseorang itu harus membuat evaluasi, kemudian tentukan tujuan, menyusun rencana keuangan, mereview dan menyusun ulang. Kenapa semua kena pinjol? Kalau saya lihat di pinjolnya di sana bukan pinjolnya IPB ya. Kalau tadi kan kasus IPB itu kalau saya lihat itu bukan karena seseorang itu butuh uang, tapi mungkin karena untuk suatu gerakan ya, untuk suatu usaha bidang kegiatan oleh mahasiswa ya. Mahasiswa itu diajak gabung semuanya dari pinjol tadi dan mendapatkan dana. Dana tadi diserahkan kepada orang yang mengajak tadi dan orangnya kabur. Sekarang saya gini bilang, uang itu tidak beranak. Yang beranak itu manusia. Jadi apabila uang itu tidak punya anak, janganlah dikasih-kasih uang sama orang lain. Apabila uang itu sudah masuk ke saku kita, karena dia tidak beranak, maka simpanlah uang itu di saku Anda. Kebanyakan yang salahnya, dia merasa uang itu bisa beranak, uangnya dikasih sama orang lain. Iming-imingnya di IPB tadi dia akan mendapatkan 10% kalau dia kembalikan pada orang. Salah satu hal yang harus diingat oleh
adik-adik mahasiswa, saya yakin kalian itu ada yang punya gaji yang udah kerja, ada juga yang memiliki usaha, ada juga yang full dari orang tua. Orang tua kalian itu membagikan belanja tujuannya adalah untuk kuliah, tujuannya untuk mendapatkan nilai plus bagi diri Anda nanti saat tamat. Kalau seandainya tidak bisa merencanakan keuangan, maka itu akan berat sekali. Perencanaan keuangannya di sana apa? Pertama, dia harus potong dulu 50% untuk kebutuhan pokok. Itu wajib itu. 50% untuk kebutuhan pokok itu tidak boleh main-main. Harus disisakan dulu. Jika perlu disisakan tempatnya dengan dibiarkan di ATM. Karena apa? Kebanyakan dibiarkan di ATM terambil habis. Kemudian lifestyle-nya ada itu. Handphone, motor atau apa, handphone, benda atau semuanya itu lifestyle-nya. Kemudian 20%. Kalau memang mau berutang juga, sisakan uang 20% untuk utang tadi. Dari belanja sebulan misalnya 1 juta, paling maksimal dia boleh mencicil-cicil itu 20%. Kemudian dana darurat 5%, itu wajib. Sisanya dana darurat. Orang yang tidak memilah-milah seperti itu, yang tidak memiliki rencana seperti itu, yang tidak memiliki planning seperti itu, saya yakin tanggal 10 udah habis uang. Nah, karena uang habis tadi tergoda dengan rayuan-rayuan untuk mendapatkan A, tergoda dengan rayuannya untuk mendapatkan lifestyle-nya, ya kan? Nah, kebanyakan orang-orang sekarang ini itu kebutuhan utamanya adalah lifestyle, handphone yang bagus, pakaian yang gagah, untuk make up yang cantik, itu mereka mengutamakan itu, bukan kebutuhan pokoknya. Sisanya baru mereka buat kebutuhan pokok. Sehingga terberdayalah mereka ini, karena uangnya belanjanya habis, gajinya habis, terberdaya untuk melakukan pinjaman tadi. Jadi salah satu adik-adik mahasiswa, tetap bagi dulu pembagian keuangan Anda. Kalau tidak ada lebih, jangan coba-coba mengambil. Lebih bagus dana darurat yang saya bilang tadi itu 5%, digunakan daripada kita utang-utang. Ya, gitu deh. Ya, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Pak. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya. Terkait yang dijelaskan tadi aspek keuangan itu ada biaya dan denda. Maksud biaya dan denda itu apa ya, Pak? Dan apakah itu berkaitan dengan risiko, Pak? Biaya dan denda. Itu terkait dengan apa? Apakah dengan bursa efek atau dengan apa? Pertanyaannya. Yang lebih spesifiknya tentang apa? Mungkin lebih ke bursa efek, Pak. Oke, bursa efek. Izin Pak, Ya. Bang Supardi, Pak, jadi kalau dari pertanyaannya Sylvia Utami PTR, terkait yang dijelaskan tadi aspek keuangan itu ada biaya dan denda. Maksud biaya dan denda itu apa ya Pak? Dan apakah itu berkaitan dengan risiko Pak? Kalau menurut saya Pak, itu biaya dan denda ini adalah terkait produknya yang pasti. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau beli saham, kan ada biaya beli, ada biaya jual, gitu ya. Terus kalau denda, misalnya nih ketika teman-teman berhutang di bank, gitu ya, teman-teman telat bayar, maka ada penalti, misalnya. Nah itu hal-hal yang perlu teman-teman, Cynthia dan teman-teman sekalian ketahui di awal. Kan yang pinjol biasa seperti itu kan, pinjol ataupun yang lain itu mengira kalau berhutang 1 juta, bunganya misalnya berapa persen per bulan gitu ya, dia kalau telat bayar nggak bakalan apa-apa. Ternyata kalau dia telat bayar ada denda, nah, dia nggak tahu di awal. Dendanya ada informasinya, tapi kan asal klik yes, panjang nih tulisan nggak mau baca, yes saja lah. Itu bahaya. Ini ibaratnya teman-teman lagi sibuk gitu ya, terus ada temannya datang, bro tolong tanda tangan dong, langsung tanda tangan, ternyata surat penyerahan harta gitu kan bahaya kan. Jadi teman-teman jangan asal tanda tangan, jangan asal oke saja, ketahui 8 aspek itu terlebih dahulu. Gitu Pak. Oke, siap. Thank you Pak. Sudah terjawab ya? Iya sudah Pak. Tadi kalau nggak salah ada disematkan Pak Erli itu ada pulsa 50.000 buat 3 orang yang beruntung ya Pak.
Iya, Rifa, jadi ada 3 top up pulsa 50.000 untuk 3 orang beruntung. Boleh untuk yang 2 tadi buat yang tadi ya, buat apa? Asif sama Sylvia. Yang satu lagi terserah dari Pak Supardi apakah dari penanya berikutnya atau kita apa Pak Supardi ngasih pertanyaan nanti coba bisa jawab, terserah aja. Kita jawab pertanyaan banyak-banyak juga nggak ada masalah karena seperti jalan seperti sebelumnya, nanti pemenang top pulsa itu kita pilih dulu. Silahkan lanjutkan Pak. Mana tahu host bisa dapat pulsa juga nih Pak. Ada pulsa khusus. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak Supardi. Adakah kaitan literasi dengan kesejahteraan individu dan negara, Pak? Oh, baik. Ini, literasi tadi kan belajar, memahami, mendapatkan edukasi, membaca, ya kan? Apa hubungannya dengan kesejahteraan? Itu udah pasti sangat erat hubungannya. Sangat erat ya. Seseorang tidak mengerti, dan tidak mempelajari, dan tidak mendapatkan pemahaman, yang hidupnya ya open the door, close the door, ya bangun pagi, KKN ya, bahasa Minangnya kailie, kemudian nongkrong, ya yang tanpa perlu pelajaran lah gitu. Penting dunia ini happy lah, enjoy aja katanya kan, jalani aja dunia ini. Jadi apabila seseorang melakukan seperti itu, yang tidak melakukan literasi, yang tidak mendapatkan apa-apa, saya yakin masa depannya kacau. Seperti apa yang mereka dapat, ya seperti itu aja. Tetapi orang yang pintar, orang yang belajar, orang yang memahami dan mendalami segala sesuatunya, dan dia mendapatkan trik, dan dia mendapatkan pengalaman dari orang lain. Kenapa? Buku bacaan, pelajaran edukasi yang diberikan orang lain adalah pengalaman-pengalaman mereka yang mereka berikan kepada kita. Pengalaman itu harganya sangat tinggi. Seseorang belajar saham nih contohnya. Belajar saham itu pengalamannya, biayanya itu besar sekali. Kerugian itu adalah biayanya dia. Apabila dia bicara kepada orang-orang lain, dia memberikan informasi, maka orang yang mendengar informasi itu merupakan edukasi yang paling berharga bagi dia. Sehingga dia mengetahui di mana letak kesalahan dan kerugian orang lain itu. Dan itu mendapatkan pelajaran bagi dia. Dan ini sangat berhubungan erat dengan kesejahteraan orang. Apabila dia mengetahui bahwasanya melakukan pinjaman online yang risiko seperti ini, dia menghindari hal-hal yang salah tadi, dia akan aman di ujung. Apabila dia belajar tentang saham dan dia mendapatkan informasi tentang saham, orang yang sudah sekolah banyak di saham yang ruginya udah besar, dan dia bercerita dan dia dengar dari orang tadi, maka dia mendapatkan pengalaman yang paling berharga. Masa depannya baik. Beda dengan seseorang tadi yang kata Peli centang semua tanpa belajar saham nggak mau, yang penting dia lihat undang aja, undang dadak bahasa Padangnya ya, di mana orang banyak beli dia beli, di mana banyak orang jual akhirnya nyangkuter, orang keluar dia tertahan. Lebih bagus belajar, banyak pelajari, banyak membaca, banyak mengikuti seminar, karena saham itu adalah salah satu edukasi yang wajib mereka pelajari dulu sebelum masuk dunianya, termasuk juga dengan produk-produk lain. Jadi literasi itu sangat berhubungan erat dengan kebaikan, keuntungan, pencerahan masa depan seseorang. Oke. Ya Pak, dari penonton ada lagi nih Pak, sangat antusias ya Pak. Dari Irwansyah, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, bagaimana cara mahasiswa menyelaraskan risiko keuangan dengan kemampuan keuangan mahasiswa itu sendiri Pak? Melihat juga kebutuhan dari mahasiswa itu juga beragam. Baik, karena ini perencanaan keuangan, saya jawab. Dia harus mengenai risiko. Risiko mahasiswa itu yang paling banyak saya temui, karena kami juga mahasiswa, adalah kekurangan uang. Ya, mahasiswa itu semuanya risikonya kekurangan uang. Kenapa? Mereka mendapatkan paten dari orang tuanya dengan pembayaran tetap setiap bulan. Misal, seorang mahasiswa itu mendapatkan biaya hidup dari orang tuanya 1 juta setiap bulan, dan dia harus pandai menetapkan hak paten tadi. Hak yang mereka dapat itu mereka harus bisa ngatur. Apabila mereka tidak bisa mengatur seperti yang saya ceritakan di awal tadi, jika
ketika segala sesuatu baru dia terima uang, dia langsung pergi main game, dia langsung pacaran, atau dia langsung makan-makan ajak kawannya ke kafe-kafe. Resikonya utang-utang pada kawan-kawannya. Utang ini ibarat seperti ini. Apabila seseorang berutang, maka di depannya akan bertambah. Apabila seseorang menggali, maka galiannya makin lama akan semakin dalam. Setiap dia mendapatkan penghasilan, galiannya akan semakin dalam. Kenapa? Itu suatu kenyamanan yang diterima seseorang setelah dia menerima hutang. Jadi bagi mahasiswa, tolong sekali-kali untuk tidak berutang dulu. Lakukan hal yang benar dulu. Berapa kemampuan Anda? Ya segitu. Lihat orang tua kalian itu kerjanya di rumah apa. Kalau dia sanggup kasih kalian itu 500.000, jangan bandingkan orang yang di atas kalian yang penghasilannya dapat dari orang tua 2 juta. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau 500.000 ya 500.000. Saya 500.000 sebulan, saya harus bawa beras dari rumah. Saya harus minta bawain tambahan lauk dari rumah, gitu kan, sama orang tua. Dan bisa aja tuh rendang dipanas-panasin 1 minggu bisa juga hidup kita kan. Daripada kita bandingin, kita samakan dengan sejajarkan dengan orang-orang punya penghasilan dari orang tuanya 1 bulan 1 juta, kita 500.000, bedakan. Jangan melihat ke atas, lebih bagus melihat ke bawah. Ya, orang yang bisa memanage keuangannya itu yang bagus. Jangan sekali-kali berhutang. Cukup jalankan sesuai dengan kemampuan. Itu jawabannya. Masih ada nih Pak pertanyaan dari Taufik Wirman Hidayat. Mengacu pada isu resesi 2023 nih Pak, banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran Pak. Jadi, apa peran literasi keuangan dan perencanaan keuangan dalam menghadapi isu tersebut Pak? Baik, berarti ini larinya ke saya lagi ya. Oke, gini. Ya, Yang sudah digimik-gimikkan ya oleh semua negara, 2023 itu proses resesinya bisa mendalam. Tapi Pak Jokowi kita malah senyum dekat. Kenapa? Dilihat siapa yang kena resesi itu, apa penyebab resesi itu. Salah satu yang kita lihat di sini adalah pertama proses rantai makanan, ya kan? Kemudian negara banyak utang, sehingga salah satunya Indonesia termasuk negara yang dibebaskan utangnya 2020 kemarin, ya, dari beberapa negara. Sekarang kita lihat, apabila terjadi resesi itu apakah membuat seseorang itu hancur, atau suatu negara hancur, atau bagaimana? Kita harus melihat, kalau kita sebagai mahasiswa, ini mahasiswa ya, bukan kepada perusahaan, saya nggak bicara tentang perusahaan, kita sebagai mahasiswa. Pertama, kita harus melihat orang tua. Orang tua kita itu hidupnya dari mana? Apakah mereka itu pegawai negeri, atau pekerja, atau punya perusahaan? Sebagai orang yang mengerti dengan literasi keuangan, apabila menghadapi resesi, kalian itu harus punya tabungan darurat namanya. Kenapa tabungan darurat itu? Sanggup nggak kalian itu menabung 5% sebulan dari gaji yang dikasih orang tua tadi? 5% sebulan. Jangan dana darurat itu dipakai-pakai untuk membeli yang lain. Tujuannya apa? Memang kita punya rencana, kita punya planning. Apabila resesi itu memang benar-benar terjadi, akibatnya apa yang pertama? Bisa jadi uang sekolah kamu nggak dikasih oleh orang tua. Mereka tidak, orang tua kita yang mungkin pedagang ya, pengusaha, dagangnya hancur gitu kan. Ini kan apa? Pilihan. Apabila dagang hancur, bagaimana dengan kuliah saya? Tetapi karena kalian memiliki dana darurat, itu bisa dipakai untuk biaya-biaya hidup jika terjadi resesi. Yang terbaik lagi apa? Dana darurat itu kalau bisa disimpan dalam bentuk emas. Jangan disimpan dalam bentuk hal yang membuat untung besar atau rugi besar. Cari yang paling aman dulu. Jadi salah satu yang saya sarankan kepada mahasiswa sekarang, saya juga udah bicara dengan orang lain, mulai dari sekarang ini termasuk diri kita, walaupun kita nggak mahasiswa, walaupun kita pekerja, walaupun umum, mulailah menabung dari sekarang untuk dana darurat yang 5%. Kalau kita punya 1 juta, 5% ya 50.000. Masa 50.000 nggak sanggup? Dan anggap 50.000 itu tidak ada. Seseorang yang tidak mulai menabung dari awal, dan pasti merasakan kerugian yang besar. Jadi saran saya dari sekarang, pilihan masa depan itu
jalannya masa depan di depan kita itu belum pasti. Yang pasti itu yang di belakang. Sudah terjadi, yang belum terjadi kita belum pasti. Jadi caranya memang ada mulai menabung dana darurat, mulai buat pembagian dari alokasi uang adik-adik mahasiswa. Jadi siapkan apa yang memang harus Anda siapkan, bantu orang tua karena kalian mahasiswa, itu aja kunci. Pertanyaan terakhir nih Pak dari Kak Erika. Pak, apakah boleh menyimpan dana darurat dalam RDPU yang bisa cepat dicairkan jika butuh dana? Oke. Yang cepat dicairkan ya. Yang cepat dicairkan itu RDPU, reksadana pasar uang. Kalau reksadana itu memakan waktu tidak bisa 1 hari pencairannya. Sama dengan saham ya. Yang paling cepat itu ya memang kalau dana darurat, dana penting memang harus di tabungan. Dan tidak boleh juga di deposito. Salah satu yang paling cepat itu di tabungan. Kenapa? Buatlah tabungan tersendiri yang beda dengan tabungan pemakaian. Misalnya tabungan biasa dikasih oleh orang tua, kita pakai biaya hidup, biaya belanja, semuanya ada. Khususkan satu tabungan namanya tabung khusus darurat gitu. Kenapa? Darurat itu memang darurat, penting cepat. Contoh, dari sekolah kuliah loh, dalam perjalanan terjadi kecelakaan jalan raya. Kita nabrak orang itu minta ganti. Kamu kalau tidak ganti, ini saya bawa ke polisi. Saya buat laporan ke polisian. Daripada panjang ceritanya, ya udah berapa saya harus ganti motor kamu segitu. Kalau kita punya RDPU nggak bisa dong hari itu kita keluarkan uang, cairkan. Harus menunggu 2-3 hari. Jadi untuk dana darurat, pertama kita harus memiliki tabungan yang memang siap cair hari itu. Ya. Kedua, apabila di RDPU, reksadana pasar uang, itu memang kita punya pemikiran, punya planning ke depan bahwasanya ini dana saya gunakan untuk hal-hal yang tidak terlalu mendesak. Boleh RDPU. Saya lebih suka yang aman-aman karena orang takut nih. Ntar saya beli saham, tonton turun. Kalau RDPU gimana? RDPU itu kan udah nyaman kita. Isinya deposito, isinya sudah utang ya kan, aman dan hasilnya pun lebih tinggi daripada deposito. Itu boleh, tapi untuk jangka menengah dan jangka panjang yang situasinya tidak mendadak. Itu jawabannya. Ya Pak. Ternyata masih ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari Ardian. Bagaimana Pak untuk dana darurat disimpan di pasar uang Pak? Oke, jawabannya tadi ada ya. Saya ulang lagi. Dana darurat memang boleh disimpan di pasar uang. RDPU, di tabungan, di emas, itu boleh itu. Ya. RDPU, tabungan, di emas itu boleh. Tetapi kita lihat, apabila dana darurat yang satu lagi ini memang betul-betul darurat, hari ini harus cair, salah satunya memang harus sebagiannya, kalau bisa 50% di tabungan. Kalau yang RDPU tadi, dana darurat yang kita planning untuk 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Dana darurat ini kan kita harus merubah mindset kita. Minimal, itu dana RDPO, dana darurat itu harus 3-6 kali penghasilan sebulan. Jadi kalau penghasilan kita 1 juta, berarti dana darurat kita itu dalam setahun minimal 3 juta atau 6 juta. Caranya gimana? 5% dari tabungan. Tapi apabila seseorang itu memiliki anak, memiliki keluarga, 2 anak lebih, itu dana daruratnya bukan 3-6 kali lagi dari gaji, tapi 6-12 kali dari gaji. Kalau 12 kali dari gaji, kalau gajinya 1 juta sebulan, berarti dia harus punya dana darurat dalam setahun itu 12 juta. Kalau dia memiliki anak. Jadi boleh pasar uang itu ya, RDPU, reksadana pasar uang itu boleh mereka simpan di sana, tapi untuk dana darurat yang memang tidak betul-betul darurat. Jadi harus dipisahkan. Maka istilahnya 70% ke RDPU, 30% ke tabungan. Tabungan itu gunanya untuk yang mendadak tadi. Kalau yang 70% ke RDPU boleh. Ya, tetap simpan ke RDPU. RDPU kan boleh kita beli tuh, setiap ada bulanan, setiap ada uang kan kita beli. Di aplikasi Motion Trade itu RDPU itu bisa nggak berapa? Bisa 10.000. Bisa 10.000, tidak ada fee. Jadi kalau kita belanja reksadana di bank, itu ada fee-nya, fee beli dan fee jualnya. Di reksadana Motion Trade, malah ada yang bisa Rp1.000. Kita bisa beli RDPU Rp1.000. Kapan aja kita store boleh, tanpa ada fee beli dan fee jual. Kemarin saya pernah diajak oleh Star Asset Management ya, saya ada Zoom bersama mereka. Coba ada lihat di Motion Trade, di RDPU-nya,
itu Star Motion Trade itu satu-satunya reksadana pasar uang ya, yang setahun bisa memberikan yieldnya di atas 10%. Padahal yang lain rata-rata 5. Karena apa? Rata-rata RDPU itu kan sedikit di atas bunga deposito bank. Sedangkan di Star Asset Management, dia memberikan bisa 10% sebulan. Kemudian saya tanya, isinya apa? Gitu. Isinya memang adalah untuk bank-bank pemerintah dan bank-bank swasta, mereka bagi. Sisanya mereka ngambil di obligasi jangka pendek yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan swasta di bawah 1 tahun. Ya, jadi jawaban saya tadi, RDPU boleh, tapi 70% dari dana darurat, 30% tetap harus ditabungkan. Itu jawabannya dia. Ya Pak. Baik Pak Supardi, Pak Erli, mungkin sudah banyak kita membahas tentang literasi keuangan bagi mahasiswa, mulai dari apa, bagaimana, dan mengapa, faktor-faktor pengaruhnya lah. Mungkin sudah 1 jam kita membahasnya Pak. Mungkin sampai sini saja live IG kita hari ini. Rifa, kita kan ada 3 pemenang top up pulsa 50.000 masing-masing gitu ya. Tadi ada 6 orang yang bertanya, biar fair kita pilih 6 orang ini siapa yang mau dapat pulsa. Nah, dari 6 orang tadi itu bisa dapat 2 pulsa, 1 lagi dari yang bisa jawab pertanyaan Pak Supardi. Jadi teman-teman sekalian yang masih live silahkan pasang jari di keypad gitu ya. Nanti Mas Supardi akan memberikan pertanyaan. Siapa yang menjawab paling cepat dan benar akan mendapatkan top up pulsa 50.000 tadi. Oke ya? Oke. Silakan Mas Supardi bertanya Pak. Bicara tentang literasi keuangan, kemudian digabung dengan perencanaan keuangan, itu adalah suatu hal yang saling ada kaitannya. Apabila literasi keuangan tidak digabung dengan perencanaan keuangan, maka literasi keuangannya tidak mumpuni. Hal yang harus Anda lakukan sebagai mahasiswa, apabila suatu saat nanti, jika kalian sudah berkeluarga, berapa persentase dalam setahun dana darurat Anda? Silakan jawab. Ayo, berapa persen? Silakan dijawab dalam chat. Atau lebih gampangnya gini daripada persentase. Berapa kali gaji bagi yang sudah punya keluarga? Berapa kali gaji? Berapa kali gaji? Untuk berapa kali gaji dana darurat yang harus ditahan di tabungan tadi. Itu materi terakhir banget tadi. Ayo, silakan dijawab di kolom chat. Yuk, silahkan. Tadi Pak Supardi sudah menyampaikan berapa persennya. Silahkan, 2,5%. Belum ya Pak ya? Belum ya, 2,5% itu zakat. Ya, betul. Ayo yang lain, silahkan. Di bawah ada saya lihat Pak 3 sampai 6 kali gaji. Yang saya tanya orang yang sudah berkeluarga. Ayo, yang orang sudah berkeluarga. Ya, yang sudah berkeluarga Pak. Tadi kan saya lihat ada 3 sampai 6 kali gaji. Ya. Nah, tapi dari yang sudah berkeluarga. 49 jawabnya 3 sampai 6 kali gaji. Ardiana Sibuan 2 sampai 5 kali gaji. Irwansyah 3 bulan gaji Pak. Atau 3 bulan pengeluaran. Terus Bu Erika minimal 3 bulan kali gaji. Ada jawaban yang benar Pak? Belum? Kayaknya belum Pak. Cuma 1 ada yang benar Pak, tapi itu jawabannya untuk pribadi Pak. 3 sampai 6 bulan. Oh, belum. Yang Bapak tadi. Belum. Untuk tadi kan keluarga berapa ya? Ayo. Untuk keluarga. Udah, Pak Taufik ya. benar Pak. Pak Taufik itu benar. Pak Taufik benar ya Pak ya? Oke. Ya. Selamat Pak Taufik. Jadi kita pemenangnya fix nih. Yang pertama ada Pak Taufik. Bentar, saya tandain dulu. Biar kalau mau kontak nggak salah. Pak Taufik 1. Terus saya sebutkan nama. Nanti Pak Supardi sama Rifa tolong pilih ya. Atau saya ada Asisip A. Lalu ada Sylvia Utami PTR. Terus ada Irwan Syahyu,
ada Erika Paramita, ada Ardian Hasibuan 61010. Pak Supardi mau pilih siapa, Pak? Saya pertama Pak Taufik, Pak. Pak Taufik tadi udah, Pak. Oh, udah ya. Oh iya, Apakah udah 2 orang lagi. Ada Serahkan sama kalau di awal tadi ada Asikip sama Sylvia, Irwansyah, Erika, Ardian Hasibuan. Oke. Oh, yang lainnya lagi nih, Pak. Ya, 2 orang lagi. Ardian Pak Taufik saya. tadi udah tuh, Pak. 2 orang lagi. Erika juga sudah, Pak. Irwan Sah juga sudah ya. Ardian Sah ya. Dan saya serahkan sama adik galeri. Silakan Rifa. Kalau Asikip, Sylvia, Taufik, Irwansyah, Erika, Ardian. kalau dari Rifa mungkin Sylvia, Pak. Sylvia, oke. Berarti ada Sylvia, ada Pak Taufik, satu lagi mungkin yang pertanyaan di awal tadi ya Pak ya, Asisif itu ya. Oh, ya, Oke. masih pertama ya. Iya. Baik teman-teman para edit sekalian, jadi 3 orang yang akan mendapatkan nanti kami ini bersama beberapa orang IG live sebelumnya yang belum kita terpulsa juga. Ada Pak Taufik WRMNHDYT, terus ada Sylvia Utami dan Asisif. Nanti akan kami hubungi untuk permintaan data dan ada batas waktu untuk konfirmasi data agar dapat terbuka. Terima kasih. Pak. Saya balikan ke Pak, silakan Pak. Mungkin sampai sini saja live IG kita hari ini. Saya sebagai host pamit undur diri apabila ada salah kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Rifa, terima kasih Pak Ferdi, terima kasih para edit sekalian. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.